Bandung kembali bergejolak. Sebuah ormas yang dikenal dengan kekerasan, Grip Jaya, mendadak membuka markas besar di pusat kota. Warga takut. Banyak pedagang kecil ditarik iuran. Ojol diancam. Pelajar ditindas. Tapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Dari stadion, kampus, masjid, hingga pinggir jalan, ribuan warga bersatu. Bobotoh Persib, pelajar, emak-emak, tukang ojol. Tapi siapa sebenarnya yang memimpin gerakan ini secara diam-diam? Dan kenapa seorang anak kecil yang bisu tiba-tiba jadi pahlawan terakhir? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini, mari kita senantiasa mengikat hati dengan iman. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata, penuh hikmah dan semangat juang warga Bandung dalam melawan kezaliman. Judul cerita ini adalah Bandung Bersatu. Ribuan warga, bobotoh Persib, pelajar, dan ojol bersatu tolak ormas Grip Jaya. Bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi kelak di akhirat, dan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Gerakkan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, dan subscribe Anda sangat berarti. Ini bukan sekadar konten, tapi amal jariah untuk menyebarkan dakwah Islam dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Suasana pagi di Bandung. Kamera memperlihatkan sudut-sudut kota, Masjid Raya, Pasar Baru, Jalan Dago. Pedagang kaki lima sedang menggelar dagangan. Tukang ojol menunggu order. Mahasiswa berjalan ke kampus. Tiba-tiba datang puluhan motor dengan rompi hitam bertuliskan Grip Jaya. Wajah mereka garang. Suasana mendadak tegang. Pak Mahmud, pedagang pecel lele, didatangi preman. Mereka minta uang keamanan. Ia menolak. Ditendang. Lapaknya dirusak. Seorang anak kecil bisu bernama Raffi melihat kejadian itu sambil menangis. Ia tidak bisa bicara. Tapi ia menggambar kejadian itu di tembok sekolah dengan spidol merah. Ojol bernama Kang Roni mulai live di TikTok. Ia ceritakan kejadian itu. Viral. Komentar netizen membludak. Mana wali kota? Ayo warga Bandung bersatu. Bobotoh Persib mulai angkat suara. Pelajar membuat pamflet. Emak-emak kirim nasi bungkus buat ojol. Satu demi satu, semangat itu bangkit. Di sebuah masjid kecil, Kang Roni, bobotoh senior bernama Mang Deden, pelajar bernama Raka, dan emak-emak bernama Butati berkumpul diam-diam. Mereka tidak kenal sebelumnya, tapi mereka punya satu tujuan, menyatukan Bandung. Mereka membuat nama gerakan, Bandung Bersatu. Hari Jumat, usai sholat, Kang Roni berdiri di luar masjid sambil membagikan selebaran. Bandung bukan kota preman, katanya dengan suara bergetar. Bobotoh dari berbagai tribun mulai berdatangan. Pelajar membawa poster-poster damai. Ojol konvoi dari titik-titik strategis. Di gang kecil, anak-anak menempelkan gambar buatan Raffi. Hentikan kekerasan. Tangis haru pecah. Satu kota mulai bergerak. Grip Jaya mencium gerakan ini. Mereka datang ke balai kota. Mereka menekan pejabat. Kalian biarkan rakyat melawan kami? Teriak salah satu pentolan mereka. Namun seorang PNS tua berdiri pelan-pelan. Bandung bukan kota untuk ditakuti, tapi kota yang saling melindungi. Dan yang mengejutkan, Kapolrestabes Bandung ternyata menyaksikan dari balik tirai. Ia mencatat. Ia paham. Ia mulai bergerak. Hari Minggu, kota Bandung lumpuh. Tapi bukan karena kerusuhan, tapi karena semangat rakyat. Ribuan orang tumpah ruah di alun-alun, dari segala penjuru. Bobotoh dengan syal Persib, pelajar SMA dengan spanduk buatan sendiri. Emak-emak membawa air minum. Ojol dengan jaket mereka membentuk barisan paling depan. Tak satu pun membawa senjata. Mereka hanya membawa suara dan cinta untuk kota mereka. Mereka teriak serentak, Bandung Bersatu, tolak kekerasan.
Di tengah kerumunan, seorang anak berdiri. Raffi, anak bisu. Tapi hari itu tangannya gemetar, lalu ia mulai bicara. Jangan, takut, lagi. Satu kota terdiam. Kamera-kamera mengarah ke wajahnya. Tangisan pecah. Semua memeluknya. Raffi, anak yang dianggap tak bisa bicara, justru jadi suara paling lantang di hari itu. Tekanan publik dan rekaman aksi menyebar viral. Pemerintah pusat turun tangan. Ormas Grip Jaya dicabut izin. Markas mereka dibongkar. Pentolan mereka ditangkap karena pemerasan dan kekerasan. Kapolrestabes Bandung berbicara langsung ke kamera. Kami mendengar suara rakyat. Bandung milik bersama. Terima kasih warga Bandung. Kembali ke suasana damai Bandung. Raffi kembali menggambar. Di tembok besar tertulis, jangan diam saat zalim berkuasa. Kang Roni tersenyum dari motor. Mang Deden ajak Bobotoh nonton bola lagi. Bu Tati membagikan nasi bungkus ke musala. Semua kembali seperti semula. Tapi hati mereka tidak akan pernah sama. Malam hari, Bandung kembali sunyi. Di kamar kecilnya, Raffi duduk di atas sajadah. Dengan tangan mungilnya, ia menulis surat. Ya Allah, terima kasih sudah mendengar kami. Aku tidak mau jadi pahlawan. Aku hanya ingin Bandung tenang. Tolong jaga semua orang yang baik, termasuk ayah di surga. Surat itu ia lipat. Ia masukkan ke dalam kaleng kecil dan dikubur di bawah pohon jambu, tempat kenangan terakhirnya bersama sang ayah. Esok harinya, di warung Kang Roni, Mang Deden dan teman-teman ojol ngumpul. Salah satu ojol, Asep, nyengir lebar. Kemarin gue pikir tuh Grip Jaya kayak Power Rangers, taunya preman. Semua ngakak. Power Rangers sih bisa berubah. Ini mah berubahnya ke penjara. Raffi tertawa pelan. Kang Roni ikut tertawa. Sudah lama tawa seperti ini hilang dari Bandung. Media nasional menyorot Bandung. Aksi Damai Bandung jadi simbol perlawanan non-kekerasan terbesar di Indonesia. Di televisi ada wawancara Kang Roni. Ia berkata sambil tersenyum. Kita lawan bukan cuma ormas, tapi juga rasa takut yang bikin kita diam selama ini. Pelajar bernama Indah juga muncul. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi bersama kita bisa jaga tanah sendiri. 1 minggu kemudian, warga Bandung menggelar doa bersama di Masjid Raya Bandung. Semua datang. Dari bobotoh, pelajar, ojol, ibu rumah tangga, hingga aparat. Doa mengalir khusyuk. Air mata mengalir. Seorang ustadz berkata, zalim akan tumbang jika kita bersatu. Tapi jangan lupakan, kemenangan sejati adalah saat kita kembali kepada Allah, bukan pada manusia. Raffi menutup mata. Dalam hati ia bersyukur. Bukan karena menang, tapi karena Bandung tak lagi diam. Firman penutup dari Allah. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. QS Al-Maidah ayat 2. Cerita ini adalah pengingat bahwa kadang keajaiban tidak datang dari langit, tapi dari tangan-tangan kecil yang tak pernah menyerah, dari suara yang dulunya diam, dan dari cinta pada kota yang dijaga dengan iman.